Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, salam menambah budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gusdaya Mademara Ismayanti dengan NIM 080 512 821 26033 dari jurusan Ilmu Kelautan kelas A angkatan 2021. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas kembali tentang materi eh, praktikum penginderaan jauh ke lautan yang dimana materinya itu tentang cara mengolah data SPL dari Citra Aquamodis dan data klorofil A dari Citra Aquamodis. Nah, namun sebelum beranjak ke bagaimana cara pengolahan datanya, yaitu pengolahan data ini menggunakan tiga software. Yang pertama adalah SIDAS, yang kedua adalah Microsoft Excel, dan yang ketiga itu adalah ArcGIS. Nah, namun sebelum itu saya akan sedikit mengulas tentang teori dari suhu permukaan laut serta klorofil A. Nah, kalau misalkan klorofil A itu merupakan zat hijau yang terdapat pada tumbuhan, di mana klorofil A ini terdapat pada tumbuhan laut em, yang ada di dalam laut atau di dalam perairan tersebut. Sedangkan kalau misalkan suhu permukaan laut itu merupakan suatu bentuk fisik yang terdapat pada laut tersebut. Contohnya itu adalah eh, angin muson, El Nino, Indion, dan segala macam. Nah, biasanya suhu atau mm, suhu permukaan laut itu berkisar dari eh, 28 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Saya lanjut ke bagaimana cara pengolahan datanya, di mana kita mulai dari pengunduhan data. Nah, pengunduhan data itu dilakukan di website, yaitu namanya Ocean Color. Oke, sekarang saya mau ke websitenya dulu. Oke, untuk websitenya itu ini seperti ini tampilannya. Ini namanya Ocean Color. Nah, di sini kita cara ngunduhnya tuh ke data, kemudian ke level 3 browser. Nah, kenapa menggunakan level 3 browser? Itu karena level 3 ini merupakan di mana datanya yang lengkap. Kemudian di sini produk standar itu tetap standar. Nah, untuk di produknya itu kita downloadnya dua, chlorophyll concentration, chlorophyll A, sama yang SST. Nah, perbedaan dari SST sama SST 4, kalau misalkan SST yang 4, yang 11 itu tuh pagi hari. Sedangkan kalau misalkan SST 4 itu datanya malam hari. Nah, kita makainya yang pagi atau siang hari karena data itu merupakan data yang disarankan untuk data SPL. Oke, kita misalkan kita yang chlorophyll dulu. Kemudian periodenya itu per bulan. Nah, kenapa periodenya itu berbulan? Karena kalau misalkan kita pengolahan data, itu minimal nilai mutlaknya itu adalah per bulan. Tuh. Karena biar data yang dicakup itu data yang per bulan dan itu datanya biasanya lebih bagus daripada per hari. Oke, di sini resolutionnya itu 9, kemudian extract or download. Oh, namun sebelum itu kita gini, tentukan tanggalnya tanggal berapa. Di sini saya menggunakan tahunnya 2021, bulannya itu adalah Agustus. Jadi kita awal dari bulan Agustus awal hingga bulan Agustus akhir. Oke. Nah, kalau udah kita ke extra download datanya. Nah, sorry. Di sini belum keganti tahunnya, bentar. 21 Agustus. Oke. Nah, tipenya itu kita centang semuanya. Oke. Kalau udah kita download. Nah, nanti pas waktu download kita buka link. Misalkan semisal ini kan yang tampil tuh cuma 3. Biasanya banyak. Nah, nanti kalau misalkan data itu banyak, kita download yang ini. Oke, kalau misalkan udah, klik kanan, terus open ke link tersebut. Oke. Ini udah terdownload. Nah,
Untuk data SPL, lakukan dengan cara yang sama, tapi pada saat pemilihan data itu yang tadi, yang SST di pagi hari. Nah, oke. Karena saya sudah menurut datanya, saya langsung ke bagaimana cara pengolahan data SPL dan Chlorophyll ini di software Microsoft Excel. Oke, tadi ada sedikit kesalahan. Jadi sebenarnya kita dari ngunduh data itu harusnya kita ke aplikasi SIDAS. Nah, aplikasi SIDAS ini nanti kita akan mengolah. Oke, karena kita udah ke SIDAS, itu caranya kita ke file, terus open produk. Oke, kita ke file terus open produk kan. Nah, di sini kita masukin data SPL sama Chlorophyll. Itu bisa jadi satu untuk ngolah datanya. Oke. Nah, ini kita masukin CHL-nya dulu, baru SST. Open. Kita tunggu sampai datanya itu muncul. Oke, di sini udah muncul. Nah, kita di sini ada tanda panah itu. Kita pilih yang band. Terus klik 2 kali. Terus ini juga klik 2 kali. Nah, ini kan masih ada 2 kan. 2 gitu kan. Nah, kita ke raster dulu. Terus ke subset. Oke, kita pilih subset. Nah, subset ini itu adalah suatu filter yang dimana untuk dia sama kinerjanya tuh kayak di cropping di ArcGIS untuk memotong. Nah, kita oke. Nah, ini kan kalau gini kan agak ribet kan, kita pindah ke SST terus chlorophyll. Ini tuh bisa dijadiin 2 windows gitu. Jadinya kita ke window, terus ini kita pilih entah itu horizontal untuk vertikal, itu terserah. Aku horizontal aja. Nah, itu udah auto. Karena ini kita harus pencet yang ini sama yang ini. Oke, kalau udah kita zoom. Zoomnya tuh di sini. Di sini untuk daerah kajian itu saya menggunakan daerah kajian Provinsi Bali. Nah, untuk caranya itu kita ke rectangle. Oke, kita udah nge-rectangle yang di chlorophyll. Sekarang kita nge-rectangle yang di sini. Di SST. Sama caranya tuh. Bentar, bentar. Nah, usahakan sama biar nanti pas waktu layarnya tuh sama. Oke, kalau udah kita klik ini daerah bentar. Ini, nah, itu klik kanan terus export next pixel. Terus kita unchecklist ini. Sorry, kita checklist semuanya terus write to file. Oke, kalau misalkan yang chlorophyll udah, yang SST sama aja juga, tapi bedanya di select max itu kita pilih yang geometri. Terus kita oke. Kalau sudah disimpan, kita baru ke Microsoft Excel untuk pengolahan data chlorophyll dan SPL-nya. Oke, di sini saya sudah buka Excel, kemudian kita ke data yang sudah kita simpan tadi. Oke, yang ini. Yang pertama kita drag dulu file ke sini. Oke, kalau misalkan udah kayak gini, kita hapus semua yang tidak diperlukan.
Nah, di sini kita cuma merluin longitude, latitude, sama klorofil dan SST-nya. Nah, untuk pixel ini kita hapus juga. Nah, nanti kalau misalnya udah kayak gini, kita klik di bagian longitude, latitude, sama klorofilnya, kemudian ke short and filter, terus kita filter. Nah, kalau misalkan udah, kita klik yang di klorofil, kemudian di sini kita klik none. Nah, none ini fungsinya adalah untuk mengkoreksi agar nilainya itu tidak error atau misalkan biar datanya itu berupa angka. Kita klik 2 kali terus oke. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita cari kita kayak gini. Terus kita drag ke sini, terus CTRL shift sampai bawah biar kita ngapusnya secara otomatis, terus delete. Oke, kalau misalkan udah kehapus, tuh ke sini, terus kita bentar, kita ke filter dulu. Oke, langsung ke sini, kemudian select all biar semuanya tampil. Oke, udah. Untuk mastiin, nah ini nggak ada tulisan none-nya kan. Terus kita langsung Ctrl Shift aja. Ini kan baru klorofil kan. Lakuin hal yang sama ke yang SST. Nah, udah. Sama. Kita delete. Terus itu ini, sama ini. Sorry. Ini sama ini. Delete. Terus ini. Kita filter juga. Sama. Terus ke SST. None. Klik. Oke. Oke. Delete juga. Oke. Terus kembaliinnya itu dengan cara kalau ini. Terus select all. Oke. Nah, tampilannya bakalan kayak ini. Terus kita save juga. Nah, sekarang baru kita ke bagian ArcGIS-nya. Oke, sekarang udah buka ArcGIS-nya. Terus kita nge-add data save file dulu. Kita masukin data sapi dulu ya. Oke, kalau misalkan udah, nah data yang tadi itu dimasukin. Nah, karena dia formatnya XY, berarti untuk yang dimasukin itu adalah data XY datanya. Pilih ini, kemudian kita pilih yang tadi. Nah, kita masukin yang klorofil. Nanti untuk XY-nya didiemin, tapi yang Z file itu ubah sesuai sama entah itu SPL sama klorofil A. Oke. Nah, nanti tampilan bakalan kayak gini. Oke, untuk yang klorofil udah masuk, sekarang kita masukin yang SPL. SPL. Oke. Add data, kemudian oke. Nah, oke lagi. Nah, dia bakalan tertimpa nih. Nah, untuk ininya kita zoom dulu. Nah, ini bisa dibedain kan? Nah, oke. Sekarang kita bakalan ngelakuin di mana itu ke Arch Toolbox, kita bakal nge-IDW, kemudian ke Spatial Analysis, terus ke Interpolation, terus ke IDW. Nah, klik 2 kali. Nah, input when feature-nya itu kita masukin juga yang apa, misalkan chlorophyll, kita masukin chlorophyllnya, terus Z file-nya itu tuh kita pilih chlorophyll-nya, kemudian output itu kita tulis nama filenya. Ya, misalkan aku SST dulu. Ini yang tadi aku bilang Z value file-nya, terus di sininya kita penraster itu misalkan apa tadi? SPL ya. Yang SPL
Balik, save, terus oke. Kita tungguin sampai proses IDW-nya itu selesai. Nah, ini kan udah berhasil nih kan. Nah, ini angka yang di samping ini itu kan masih panjang kan. Nah, nanti pas waktu nge-layout itu apa untuk ke legendnya itu angka-angkanya itu bakalan banyak. Jadi untuk meminimal angka ini kita klik kanan terus ke properties, kemudian ke ke simbologi dulu, terus ke classification. Terus di label kita klik, kemudian format label. Nah, di sini kita ubah angkanya jadi 3 angka di belakang koma. Terus oke. Warnanya misalkan mau bedain misalkan. Di sini boleh. Nah, terus apply, terus oke. Nah, jadi nilainya tuh jadi dikit. Nah, sekarang karena SPL-nya udah, sekarang kita ngelakuin itu juga ke chlorophyll. Oke, masukin terus chlorophyllnya, kemudian Z file, terus itu ini jadinya chlorophyll ya. Chlorophyll Bali. Kemudian save, terus udah, kemudian nggak oke lagi. Wih, berarti kita unchecklist dulu yang ini. Yang SPL maksudnya, maaf. Ini sama kayak tadi biar angkanya dikit gitu kan. Ke simbologi, classification, terus label, format label. Ini jadi 3. Terus ini oke. Kalau misalkan udah kita apply, terus oke. Nah, ini sebenarnya udah selesai. Jadi saya akan meng-layout. Jadi untuk layoutnya tuh sama kayak biasanya ke pack and print setup. Kemudian kita ke landscape. Terus kita okein. Nah, nanti lihat di sini. Nah, oke, saya akan percepat video ini. Baik, jadi untuk hasil layoutnya itu seperti ini. Ini merupakan hasil layout yang Chlorophyll A Provinsi Bali pada bulan Agustus 2021. Nah, nanti untuk layout yang SPL sebenarnya hampir sama. Tampilannya itu seperti ini. Ini. Namun yang membedakan tuh hanya di legendanya. Baik, mungkin sekian dulu video mengenai pengelolaan data serta materi tentang Chlorophyll A dan SPL Citra Akomodis. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.